Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat datang yang baru bergabung. Kebetulan sesuai judul ya. Ini adalah tips dan trik untuk melepas LCD yang sudah terlem atau yang sudah terpasang untuk pembongkaran agar aman ya. Di sini kebetulan saya kedatangan unit Redmi Note 10 ya. Sebenarnya usernya sebelumnya itu cuma beli LCD doang di toko kami ya. Dia pasang sendiri sekaligus menggunakan atau mengganti tulangnya ya, tulang LCD-nya. Dan ternyata tadi usernya datang kembali dengan keluhan kamera depan ya, kamera depan tidak buram atau buram, dan intinya itu ingin mengganti kembali ke frame originalnya dan minta LCD di frame originalnya juga diselamatkan, jangan sampai pecah ya. Jadi langsung proses pengerjaannya kita untuk LCD, pencopotan LCD orinya. Kebetulan saya tidak sempat merekam, dan yang saya rekam ini adalah LCD lokal yang sudah terpasang ke frame yang baru ya. Kita copot backdoornya karena ini backdoornya juga dilem ya. Kita copot pelan-pelan, dan alatnya yang digunakannya itu saya hanya menggunakan pinset, terus mika tipis ya, bekas TG biasanya. Jangan lupa juga obeng, dan saya menggunakan bensin pertalit ya. Oke, ini proses pelepasan lem ya, sisa-sisa yang menempel bekas backdoornya kita bersihkan dulu, karena kalau tidak dibersihkan nanti saat dilem itu akan ada celah yang lebar tidak rapi. Jadi bagusnya itu dibersihkan terlebih dahulu. Oh iya, tips juga ya untuk yang misalkan fingerprintnya itu di belakang atau di samping ya, yang gabung sama IC power, itu saat pelepasan backdoor dihindari dulu ya, harus berseberangan dengan fleksibel fingerprint untuk menghindari tidak tergores atau tidak terpotong oleh tipisnya mika ya. Harus hati-hati ya, diperhatikan bagi yang fingerprintnya di belakang atau di samping yang gabung sama IC power ya. Di sini masih pelepasan, kalau masih pembersihan lem ya, sisa-sisa yang ada di backdoor. Oke, saya ingatkan kembali bagi yang baru bergabung, jangan lupa kalau merasa terbantu di subscribe ya, dibagikan, di share videonya ya. Oke, kita jika lemnya sudah berhasil kita bersihkan, langsung kita bongkar unitnya. Lanjut ya, kita copot baut-bautnya, jangan sampai ada yang terlewat ya. Sebelum kita copot bezelnya, jangan lupa slot SIM-nya dicopot dulu ya, biasanya suka kelupaan. Kalau kita sudah copot slot SIM-nya, kita buka bezelnya. Jangan lupa juga jangan sampai ketarik ya, itu ada soket fingerprintnya.
karena kita akan pindahkan sekaligus dengan bezel lamanya ya, bezel orinya, jadi kita copot semua ya. Jangan lupa speaker, terus getarnya yang di bawah, bahkan sampai lem-lem yang di bawah speaker itu jangan sampai terlewat kalau misalnya pindah ke bezel yang baru ya. Soalnya kalau sampai terlewat biasanya nanti ada kendala suaranya sember ya, suara speakernya sember. Jadi harus teliti sampai dengan lem-lem di bawah speakernya itu harus dipindahin. Tapi karena ini dikembalikan lagi ke bezel lama, ke bezel ori, jadi kita cukup pindahkan mesin-mesinnya saja. Oke, ini sebelumnya saya mau tes dulu LCD orinya yang dicopot yang pertama, yang minta diselamatin juga. Ini sebenarnya LCD orinya itu cuman retak-retak doang ya, tapi untuk fungsinya itu normal. Jadi dia rencananya nanti kedepannya pengen ganti gelasnya saja. Kebetulan kita juga sebenarnya menerima ya ganti gelasnya aja, cuman karena stok di toko gelasnya kosong, jadi biasanya kita suruh konsumen beli sendiri ya gelasnya ya. Untuk pengerjaannya itu kalau untuk pergantian gelas memang prosesnya agak lama ya, tidak secepat ganti LCD gitu ya. Kalau ganti LCD biasanya di kita selama stoknya ready bisa ditunggu ya. Nah ini karena berhubung untuk gelasnya kita kosong, jadi konsumennya kita suruh order kalau mau diganti gelasnya saja. Oke, untuk LCD orinya alhamdulillah ya selamat, masih normal, cuman walaupun ada beberapa retakan di bawah yang copot ya, karena sudah retakan tipis jadi banyak yang copot, tapi fungsinya normal ya. Kita lanjutkan untuk buka LCD lokalnya yang ada di sebelumnya ini kita bersihkan dulu ya sisa-sisa lemnya ini yang di frame orinya ini yang bakal kita pakai kembali. Jangan lupa dibersihkan ya sisa-sisa lemnya di bekas LCD-nya itu, karena kalau tidak dibersihkan itu biasanya lem yang baru itu akan tidak maksimal menempelnya ya. Terus nanti kalau misalkan ada bekas-bekas lem yang gede-gede itu membuat nanti si LCD-nya itu tidak rata dan peluang untuk pecahnya itu lebih besar ya. Jadi diusahakan harus rapih, harus rata pembersihannya itu ya. Dan untuk lemnya juga ini bagi yang pemula ya, jangan sampai berani-berani pakai lem Alteco ya atau lem Korea, itu jelas-jelas beda, itu bisa sampai bisa rembes ke dalam LCD-nya. Jadi ada lem khusus ya, untuk LCD itu ada lemnya khusus seperti karet ya. Nah ini proses pelepasan untuk LCD yang sudah menempel. Jadi triknya itu kita usahakan bagian samping tengah ya, atau misalkan dicari dulu yang ini yang paling lemah yang mana. Jadi intinya itu kita cokel, salah satunya itu harus terlihat sampai ke dalam ya, sampai si mikanya itu harus sekiranya itu harus di bawah kaleng. Jangan sampai, kalau misalkan masih belum pede ya, belum yakin itu si mika nyoloknya itu di bawah kaleng, jangan sampai berani-berani langsung dicolok ke dalam. Jadi harus digores dulu sedikit-sedikit sampai benar-benar pasti terlihat si mika itu tercolok di bawah kalengnya ya. Sudah
pasti terlihat, bisa langsung colok dan langsung diseset perlahan ujungnya. Dan untuk jangan lupa untuk bagian fleksibel LCD-nya itu nggak usah digores ya, langsung kalau misalkan diusahakan itu bagian fleksibel itu terakhir. Kalau misalkan sisanya terakhir tinggal digores sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah ini saya berhasil ya, saya bersihkan lem-lemnya, dan sisanya sama saya betulkan juga itu pengeleman fleksibelnya karena terlalu bawah. Karena bagian LCD itu, bagian fleksibel itu paling rawan kalau sampai kena lem, biasanya ada kendala. Makanya diusahakan untuk pengeleman samping-samping pengeleman LCD itu di bagian bawah ya, atau di bagian fleksibel itu diusahakan sedikit saja, atau diusahakan itu jangan sampai fleksibelnya kena lem ya. Seperti ini, itu udah kena lem, jadi saya bersihkan lagi, mudah-mudahan bisa normal ya, bisa normal kembali. Sesudah dipindahkan mesin-mesinnya, kita coba tes LCD-nya dan alhamdulillah menyala dengan normal ya, tanpa kendala. Mungkin videonya saya cukupkan segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa membantu. Dan jangan sampai lupa, bagi yang merasa terbantu, di subscribe dan dibagikan ya, biar kami lebih semangat, lebih rajin lagi upload video-video tentang seputar perbaikan smartphone. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.